Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita hari ini masih pada surat Al-Buruj, tentang sebuah fenomena yang memang ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Artinya itulah sebuah perjalanan sejarah akan sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Kita akan lihat kisah yang dikenal dengan di Al-Quran dengan sebutan Ashabul Ukhdud. Allah berfirman pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ini kalau bahasa Arabnya artinya terbunuh. Kalau dalam bahasa Arab ini artinya terbunuh. Tapi dalam ayat ini maknanya bukan itu. Maknanya ayat ini ada dua. Makna yang pertama, kutila ini artinya binasa. Ya, ini arti pertamanya binasa, Pak. Ya. Makna yang kedua, kutila ini adalah artinya laknat. Laknat. Apa laknat itu, Pak? Hah? La'ana. Sering kita mendengar di ayat atau hadis laknat. Apa laknat itu? Siksaan, murkaan. Laknat itu makna aslinya at-tardu min rahmatillah, jauh, terusir dari rahmat Allah. Jadi itu laknat. Jadi orang yang jauh dari rahmat Allah. Allah jauhkan orang itu dari rahmatnya, yang berarti ya ancaman neraka. Makanya kita tidak boleh mengucapkan kalimat ini kepada orang lain. Kita jengkel sama orang, kemudian kita mengatakan dasar laknat lo. Kan sering kan? Itu bahaya, Pak. Jika orang itu tidak memiliki sifat-sifat yang layak untuk mendapatkan hukuman laknat, maka kata laknat itu akan berbalik pada orang yang mengucapkan. Jadi kalimat yang seperti ini tidak boleh kita lontarkan kepada seseorang dalam bentuk vonis. Tapi kalimat ini diucapkan sebagai wa'id, ancaman atas sifat-sifat yang memang itu dilarang dalam syariat Islam. Allah melaknat ini, Allah melaknat ini. Maksudnya sifat-sifat dari perbuatan, bukan berkaitan dengan orang. Ya, itu yang kita tidak diperbolehkan. Kembali ke sini, kutila. Jadi kata kutila di sini maknanya binasa
atau laknat, terlaknat. Siapa itu ashab? Ashab ini maksudnya orang-orang al-ukhdud. Al-ukhdud ini maksudnya lubang besar, galian lubang yang sangat besar. Ukhdud. Jadi galian lubang yang sangat besar sekali. Atau kalau dalam sirah dikenal dengan istilah al-khandaq, ya kan? Parit, galian yang besar sekali, lubang sangat besar. Qutila ashabul ukhdud. Mereka yang menggali-gali lubang ini, mereka ini orang-orang yang terlaknat. Mereka orang-orang yang binasa. Ya, paham? Oke. Kemudian Allah mengatakan an-nari dzatil waqud. An-nar, api. Ya, kita lihat kalimat-kalimat kata-katanya dulu. An-nar, api. Dzatil waqud, yang memiliki bara yang sangat besar. Api. Jadi ternyata ukhdud, lubang ini isinya apa? Api yang membara, apa? Menggelora tinggi. Jadi lubang, tapi lubangnya isinya api. Kayak orang mau membersihkan sampah, digali lubang terus dulu baru dibakar kan gitu ya biasanya. Jadi digali lubang, lalu lubangnya diisi dengan kayu bakar, kemudian dinyalakan api yang sangat besar sekali. Idhum 'alaiha qu'ud. Maksudnya apa? Idhum, saat itu ketika lubang sudah dibuat, api menggelora besar, membakar besar, mereka sambil duduk-duduk. Aneh ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dijelaskan di beberapa kitab tafsir, mereka menggali parit itu, kemudian menyalakan api yang sangat besar sekali, sambil mereka duduk di samping-sampingnya. Kebayang ya? Sambil duduk di sampingnya. Apinya sangat besar sekali. Jika itu terjadi pada Anda, kuat nggak duduk di sampingnya situ? Kenapa Pak? Tapi mereka duduk Pak di situ Pak, sambil tertawa. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menafsirkan ayat ini, mereka duduk sambil menikmati. Nunjukin apa Pak? Apakah ini menunjukkan kalau mereka ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali itu orang-orang biasa atau orang-orang yang memiliki kekuatan tubuh yang besar? Orang-orang kuat-kuat Pak. Bayangin ini api gede, dia duduk di sampingnya sambil santai, sambil menikmati, sambil dilihatin. Siapa mereka ini ashabul ukhdud? Para ahli tafsir banyak menyebutkan kisah yang beragam Pak. Ada yang bilang ini kejadiannya di daerah Yaman. Ini jauh sebelum Rasulullah muncul. Jauh sebelum Rasulullah SAW ada. Ada yang bilang ini kejadiannya di Yaman. Ada yang bilang ini kejadiannya di Syam, di Palestina. Ada yang bilang di daerah ini, daerah. Beraneka ragam komentar para ulama di situ. Tetapi inti cerita ashabul ukhdud ini adalah para penguasa di satu negeri
Ya, tidak ada kata sepakat di mana pastinya. Mereka ini adalah para penguasa-penguasa Jabarut istilahnya, penguasa-penguasa yang memiliki power yang begitu besar, kekuasaan yang begitu besar, dan memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat sekali, Pak. Dan mereka ini orang-orang kafir dengan kekufuran yang sangat kuat pula. Di tengah-tengah mereka ada beberapa orang yang beriman kepada Allah. Lalu para penguasa yang zalim ini tidak suka dengan keberadaan orang-orang yang beriman ini. Mereka ingin orang-orang beriman kepada Allah ini masuk ke dalam kekufuran mereka, bergabung dengan mereka dalam kekufurannya. Lalu para penguasa ini mengajak orang-orang beriman untuk kufur semuanya. Tapi orang-orang beriman ini menolak mereka. Akhirnya para penguasa zalim membuatlah sebuah lubang besar. Mereka nyalakan api yang begitu besar di situ. Untuk apa api ini mereka nyalakan? Mereka orang beriman itu dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tempat. Lalu mereka dipanggil satu demi satu oleh para penguasa. Diajak mereka kembali kepada kekufurannya. Kalau mereka menerima, maka mereka dilepaskan. Kalau tidak mau, mereka dilemparkan ke dalam lubang yang panas ini, dibakar hidup-hidup. Ternyata tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah yang kembali kepada kekufuran. Mereka semua menolak, dan akhirnya seluruh penduduk yang muslim itu dilemparkan oleh raja yang kafir zalim ini ke dalam lubang yang membara tadi itu, Pak. Kisah ini dikenal dengan nama kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Siapa sebetulnya para ulama tidak ada yang bisa memastikan. Cuman ada sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim dan riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Rasulullah SAW bercerita, dahulu ada seorang raja, kata Rasulullah SAW. Dahulu, ceritanya panjang hadisnya. Dahulu ada seorang raja. Raja ini memiliki tukang sihir, Pak. Biasanya kalau diceritain ini nggak ada yang ngantuk, Pak, untuk melontot. Jadi ada seorang raja, rajanya memiliki tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, mau pensiun, Pak. Jadi ada juga ya sihir yang pensiun. Baru kali ini saya juga tahu, Pak, dalam hadis ini ada dukun pensiun, Pak. Yang jelas begitulah cerita dalam hadisnya. Jadi sahir dukun ini mau pensiun. Lalu si dukun ini bilang sama raja, Tuan Raja, carikan anak-anak muda yang bisa saya ajari ilmu-ilmu sihir. Kelak dia akan menjadi pengganti saya. Setuju saja menerimanya. Dipilihlah seorang anak kecil. Raja yang milih. Mulailah anak kecil ini belajar sihir, Pak. Pagi berangkat dari rumahnya ke kerajaan untuk belajar sihir. Mondar-mandir rumah kerajaan hingga suatu hari ketika dia berjalan ke kerajaan berpapasan dengan seorang rahib. Seorang rahib, pendeta. Ngobrol anak ini dengan pendeta, dia tertarik sama pendeta ini.
Dia suka sama pendeta. Lalu bilang sama pendetanya, tolong ajarin aku ilmu. Mulailah si pendeta ini ngajarin anak. Jadi kalau berangkat dari rumahnya ke pendeta dulu. Paham ya? Berarti datang ke sihir dukun ini terlambat nggak? Terlambat. Ini anak bilang ke pendeta, saya diomelin setiap hari sama tuh dukun. Dan saya pun nyampe ke rumah pun akhirnya telat. Orang tua saya marah. Kata si pendeta Yahudi, lihat nih orang Yahudi ini Pak. Kalau kamu ditegur sama si dukun karena telat, bilang orang tuaku yang menghalanginya. Ya, orang tuaku yang. Kalau orang tuamu negor kok telat, si dukun yang menghalanginya. Ini Yahudi banget, jin ifrit utaknya. Ya kan? Nurut tuh anak. Udah berjalan dengan cara seperti itu dia. Hingga suatu hari ketika dia mau berangkat, dia jalanan yang biasa dia lewatin itu ada seekor binatang yang sangat besar sekali. Tak disebutkan di hadis Muslim itu binatang apa. Binatangnya besar sehingga orang tidak bisa melewati jalanan itu. Buntu udah jalanan. Si anak kecil ini berdoa, ya Allah, jika si rahib ini yang benar, bukain jalanan ini. Doanya itu. Jika si rahib yang benar, bukain jalanan. Berarti kalau rahib salah, mampet terus perjalanan. Akhirnya Allah kabulkan doa si anak, dibukakan jalanan itu, si binatang pergi. Berarti yang benar siapa? Si rahib. Datanglah ke rahib, diceritakan. Rahib bilang, kamu orang hebat, kamu jauh lebih mulia dari saya. Nah, mulailah kejadian ini tersebar di kota, bahwa anak ini anak hebat, anak super, yang akhirnya muncullah lebay.com Pak. Apa? Banyaklah orang datang untuk berobat. Begitulah ya. Dengan penyesuaian cerita sedikit dari saya. Banyak orang yang datang untuk berobat. Salah satu dari menteri si raja itu buta. Dia dengar ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Anak kecil ini, datanglah si menteri buta ini ke tempat anak kecil. Kata si menteri buta, saya dengar kamu bisa menyembuhkan penyakit. Si anak bilang, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan semua penyakit hanyalah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Rabb saya dan Rabb kamu. Berimanlah kamu kepada Allah, nanti Allah akan menyembuhkan semua penyakitmu. Berdakwah ceritanya. Berimanlah si menteri buta ini, lalu didoakan oleh anak ini dan dia sembuh dari penyakit butanya, bisa ngelihat. Pulang ngantorlah dia ke kerajaan. Si raja ngelihat, kok bisa melek loh ya. Siapa yang menyembuhkan? Nggak ngomong dia, diem. Dipaksa sama raja, siapa yang menyembuhkan kamu? Terpaksa dia bilang, anak kecil itu. Dipanggil nih anak kecil sama si raja. Kamu bisa menyembuhkan penyakit? Nggak bisa. Yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah. Siapa dia? Tuhanku dan Tuhan kamu. Berarti ada Tuhan selain saya? Tuhan kamu, Tuhan saya sama, yaitu Allah. Siapa yang ngajarin kamu? Diam. Dipaksa bilang anak ini, yang ngajarin ilmu saya si rahib. Dipanggil si rahib. Akhirnya si rahib digergaji tubuhnya jadi dua Pak. Dibelah jadi dua tubuhnya pakai gergaji gede. Lalu si buta, menteri yang buta tadi dipanggil, dibunuh sama rajanya.
Kenapa? Karena dia tetap beriman kepada Allah. Lalu tinggal anak kecil ini, gimana caranya menyingkirkan? Dia panggillah tentaranya. Dia bilang sama tentaranya, bawa anak kecil ini ke puncak gunung. Kalau sudah sampai ke puncak gunung, kamu lempar anak ini. Dibawalah anak ini ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung, anak ini berdoa, minta keselamatan dan berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang ini. Akhirnya gunungnya bergoyang. Allah bikin tuh tentara semua yang jatuh ke bawah. Anak ini diselamatkan oleh Allah. Pulang kemana? Balik ke kerajaan. Kalau kita kabur aja gitu ya. Wallahualam, ceritanya begitu pokoknya. Balik ke kerajaan. Si raja nanya, mana tentara-tentara saya? Tentaramu semua jatuh dari gunung. Panggil lagi tentara yang lain. Kata raja, bawa dia ke laut. Sampai di tengah laut, kamu lempar dia. Dibawa, Pak. Sampai ke tengah laut, anak ini berdoa, ya Allah, minta keselamatan. Diselamatkan oleh Allah. Justru orang tentara inilah dihabisi oleh Allah dengan jatuh semuanya ke dalam lautan. Balik lagi, Pak, ke kerajaan dia. Balik ke kerajaan. Akhirnya si anak ini bilang sama raja, wahai Tuan Raja, kamu tidak akan bisa bunuh saya. Kehidupan kematian itu di tangan Allah. Kamu pengen bunuh saya? Iya, bagaimana caranya? Oh, nanya, bunuh nanya. Gimana caranya saya bunuh kamu? Gampang. Kumpulkan orang satu kota, lalu ikat saya di tengah tanah lapang. Kemudian lempar panah ke tubuhku. Sebelum kamu melempar, bacalah Bismillah Rabbil Ghulam. Ini siapa yang pintar gitu kan ya. Dikumpulkan semua satu kota. Kemudian anak ini diikat di sebuah pohon. Lalu diambillah panah. Si raja bilang dengan suara keras, Bismillahirrabbilghulam. Dilempar anak panah, mengenai tubuh anak itu meninggal. Sontak atas kejadian itu, satu kota masuk Islam semuanya. Kata salah satu menteri dia, wahai raja, coba kamu lihat buah dari perbuatan. Kamu dibodohi sama anak kecil. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak kecil ini. Dari kejadian itu satu kota masuk Islam. Istilahnya itu, beriman semua kepada Allah. Si raja marah besar, merasa dibodohi. Yang kedua, satu kota masuk Islam semuanya, beriman, marah besar. Lalu digalilah oleh raja itu Ukhdud. Lubang ini Ashabul Ukhdud, digalilah lubang. Semua orang-orang yang beriman dimasukkan semua ke dalam lubang yang menyala api ini. Hingga yang terakhir, seorang ibu, ini yang paling akhir ini. Seorang ibu yang gendong bayinya, masih orok nih bayi, gendong. Si ibu ini ragu-ragu, beriman atau murtad? Mau iman apa murtad? Bayinya yang orok ini bunyi, ya ummah, wahai ibuku, yakinlah engkau berada dalam kebenaran. Tetaplah engkau dalam keimananmu. Akhirnya ibunya yakin, beriman kepada Allah. Lalu dia dan bayinya dilemparkan ke dalam Al-Ukhdud. Ibnu Katsir menceritakan hadis ini pada ayat yang ke-4 ini. Ada lagi kisah-kisah yang lain cukup panjang, tapi ini riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim dan riwayat Imam Ahmad.
Kemudian pada ayat yang ke-7 perhatikan di sini. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan pada diri orang yang beriman. Mereka melihat, duduk-duduk di sampingnya, menyaksikan apa yang mereka perbuat pada diri orang-orang yang beriman. Mereka tertawa. Pertanyaannya, dosa apa penduduk itu sehingga mereka dibakar hidup-hidup? Apa salahnya? Pertanyaannya sama, Pak. Apa salah umat Islam Rohingya sehingga mereka dibantai? Ya kan? Apa salah umat Islam di Palestina sehingga mereka dibantai? Apa salahnya umat Islam di Suriah sehingga mereka dibantai? Ya. Apa salahnya penduduk desa ini sehingga mereka dibantai? Allah menjawab, wa ma naqamu minhum. Naqamu ini artinya membakar. Ya, ini artinya membakar ini, Pak. Maksudnya mereka tidak melakukan pembakaran hidup-hidup itu illa an yu'minu billah, sebabnya hanyalah penduduk itu beriman sama Allah. Ini alasannya, Pak. Jadi mereka umat Islam itu dibantai, alasannya satu aja. Kenapa? Karena kamu orang Islam, jadi saya bunuh. Itu iya, sudah, itu aja. Ya ini kisah terjadi kapan? Sudah nggak tahu, Pak. Para ulama nggak ada yang tahu ini pastinya kapan. Yang jelas Rasulullah bilang zaman dulu, sebelum Rasulullah jauh, itu sudah terjadi, Pak. Ya, sudah terjadi bahwa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang kafir gak akan suka sama Anda sampai kalian kafir semuanya. Di surat At-Tariq kemarin apa? Innahum yakiduna kida. Mereka akan membuat 1001 macam tipu daya untuk memalingkan kalian dari agama Allah. 1001 macam cara. Apa aja akan mereka lakukan. Yang penting umat Islam jauh dari Islamnya. Umat Islam jauh dari Al-Quran, dari hadisnya, masuk kafir lagi. Kalau zaman modern sekarang nggak apa-apa kalian orang Islam, tapi yang penting Quran sama hadis jauh dari pikiran kalian dan hati kalian. Sehingga yang tersisa hanyalah namanya doang di KTP. Itu pun KTP mau dibuat lagi nama Islamnya. Jadi inilah kisah Ashabul Ukhdud. Illa annahum wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Sebab karena mereka beriman billah, iman kepada Allah, Al-Azizil Hamid, yang mempunyai nama Al-Aziz, yang mempunyai nama Al-Hamid. Banyak pelajaran yang diambil dari kisah ini. Lihatlah penghujung ayat ini, Pak, yang menjadi sebab kenapa para penduduk itu masih tegar di dalam prinsipnya, tidak mau kembali ke agama kufur. Kenapa? Kenapa? Karena iman. Iman mereka dibangun di atas dua prinsip. Di dalam Adwaul Bayan, coba perhatikan dua nama Allah itu. Nama yang ini, nama Al-Aziz sama nama Al-Hamid. Di Adwaul Bayan perhatikan dua nama ini. Al-Aziz berarti sifatnya apa? Al-Izzah. Apa Al-Izzah? Kekuatan.
kemuliaan. Ala innal izzata lillah wa li rasulih. Ketahuilah kemuliaan, kejayaan, kekuatan itu hanya milik Allah dan milik orang-orang beriman. Ayat ini turun ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada CS-nya, teman-temannya, setelah mereka gagal memprovokasi suku Mustalik, Yahudi Mustalik, untuk memerangi Rasulullah SAW. Gagal dia di situ. Kemudian dia gagal memprovokasi sahabat Muhajirin dan Ansar. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Kalian jangan bantu Muhammad sama teman-temannya yang dari penduduk Makkah itu, jangan bantu. La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minna al-adhal. Kalau mereka Muhammad sama orang Makkah ini balik ke Madinah, orang-orang mulia, orang-orang kuat, hebat di tengah kita akan mengusir Muhammad semuanya. Mereka orang lemah, tak mampu berbuat apa-apa. Allah turunkan surat ini. Ala innal izzata lillah wa li rasulih. Kekuatan, kemuliaan milik Allah dan orang beriman. Artinya apa? Artinya di dalam kitab Al-Quran bilang apa? Al-khawf war-rahbah. Takut itu hanya kepada Allah. Jangan takut sama orang. Kenapa? Karena kekuatan, kemuliaan hanya milik Allah. Manusia tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Ini iman mereka. Enggak takut sama siapapun mereka. Nama Allah yang kedua, Al-Hamid, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Al-Hamid di sini artinya zat yang dipuji. Zat yang dipuji. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, mendapat nikmat, beliau bilang apa? Bilang apa? Terus Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi as-salihat. Segala puji bagi Allah, kebaikan-kebaikan dengan melalui Allah akan bisa sempurna. Kalau dapat kebaikan, beliau mengucapkan ini. Kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, beliau menjawab apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang menimpa saya. Jadi apapun yang menimpa pada diri Rasulullah SAW, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillah. Baik dapat baca Alhamdulillah, buruk menurut kita tetap membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian itu hanya milik Allah. Artinya apa? Artinya nama Allah Al-Hamid mendorong kita untuk memiliki raghbah, harapan, roja. Maksudnya apa? Roja. Hamid maknanya pula Hamid, yaitu zat yang akan memuji hambanya. Berarti kalau kita memiliki harapan, keinginan hanya kepada Allah saja, keinginan kita, maka Allah akan ridhoi apapun yang akan kita perbuat. Innallaha yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduh wa idza syariba syurbata fayahmaduh. Allah akan ridha, Allah akan puji siapa? Seorang hamba ketika dia makan lalu dia membaca Alhamdulillah. Ketika dia minum lalu dia membaca setelah itu Alhamdulillah, Allah akan ridha sama dia. Jadi mereka hanya mencari keridhaan, pujian dari siapa? Dari Allah. Ini iman, Pak. Enggak nyari pujian dari orang. Iman. Jadi apakah yang terjadi pada penduduk desa itu ketika mereka dibakar hidup-hidup, bagi mereka orang yang beriman itu adalah sebuah azab, keburukan? Hah? Tidak.
Itu bukan keburukan, itu kemuliaan bagi orang yang beriman. Itu kemuliaan Pak bagi orang yang beriman. Kenapa? Iman mereka yang menjadikan mereka seperti itu, sehingga Allah memuliakan diri mereka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau jadi qadhil qudah, hakim agung di Mesir di zamannya, suatu hari beliau pergi ke pasar. Ketika beliau masuk pasar, beliau berpapasan dengan seorang Yahudi. Yahudi ini jualan minyak. Kalau orang jualan minyak berarti bajunya wangi. Minyak Pak, minyak goreng, bukan minyak wangi, bukan. Minyak oli minyak gitu ya. Berarti bajunya bau nggak? Bau apa? Ya bau nggak enak kan? Sudah belepotan kan? Ini Yahudi datang menemui Ibnu Hajar. Ya qadhil qudah, wahai hakim agung, nabimu itu pernah bilang, tuh Yahudi itu pintar Pak. Nabimu pernah bilang, al jannatu sijnul mu'min. Maaf, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Kok bisa? Faham maksudnya? Apa? Enggak. Kenapa? Ya, barakallahu fiik. Si kafir ini melihat Ibnu Hajar ini posisinya tinggi, punya jabatan, pakaiannya bagus, sedangkan dia bau di pasar dan sebagainya. Kembali nih hadis ketuker. Kamu di surga dunia, saya yang di penjara. Tapi salah nanya, yang ngadepin Ibnu Hajar, dia dijawab sama Ibnu Hajar, benar yang kamu ucapkan. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena yang dilihat oleh orang beriman itu surga. Sehingga dunia ini dibanding surga nggak ada artinya. Paham? Di mata kamu dunia ini segala-galanya, karena kamu nggak bisa melihat surga. Kamu masuk neraka, makanya ini jadi surga buat kamu ya. Ditinggal sama Ibnu Hajar, dikejar sama orang ini apa? Asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam dia. Kecerdasan. Lihatlah, ini iman. Jadi orang beriman itu yang dipandang apanya? Cari ridho Allah, cari pujian dari Allah, takut akan azab Allah. Sehingga kata Syekh Muhammad SAW, sifat dua nama Allah ini, sehingga secara tidak langsung memberikan satu pelajaran buat kita bahwa orang yang beriman kalau ingin memiliki iman yang kuat, maka harus menggabungkan dalam dirinya dua. Apa itu? Al-khawf. Apa al-khawf itu? Takut sama raja. Itu harus ada pada diri kita. Dalam diri kita harus ada rada takut akan azab. Yang kedua, raja, harapan untuk surga. Ketika dua hal ini muncul karena dia faham dengan kenal sama Allah, kenal baik sama Allah, maka muncullah keteguhan mereka. Ente mau bakar anak, bakar aja. Tidak apa, saya nggak takut sama kalian. Ketika Rasulullah di Makkah, ada beberapa sahabat datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nggak kuat atas penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah bilang apa? Kalian ini belum apa-apa. Lihatlah orang dulu, tubuh mereka digergaji jadi dua. Mereka dibakar hidup-hidup.
Nih Abu Jahal, Abu Lahab tak melakukan itu sama kalian. Lihatlah Pak. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, punya buku namanya Asbab Ziyadatul Iman, sebab iman itu bertambah. Apa sebab iman bertambah? Salah satunya yang mereka sebutkan, beliau sebutkan apa? Kamu belajar sejarah orang dulu. Tadi pagi ibu-ibu nanya di pengajian saya di Siti Bening, Ustadz, saya sudah berusaha untuk melakukan perintah Allah, ketakwaan, tapi kenapa justru musibah itu selalu malah datang sama diriku? Terkadang kita ini jadi katak dalam tempurung, Pak. Kenapa? Sedikit cobaan kita menganggap seakan-akan dunia ini sudah runtuh di kepala kita. Lihatlah ucapan Nabi, kalian belum ada apa-apanya. Dulu digergaji mereka badannya. Kita, iman kita tidak ada. Baru dilempar sama kacang merah gitu. Udah rame gitu ya. Report di medsos, Indonesia di masa mendatang dikuasai ini. Dasar tempe mendoan. Takut amat, sama Allah mas, ngapain sama manusia? Harapan kita sama manusia tidak, kita berharap sama. Ya boleh kita berusaha sebatas kemampuan kita sebagai manusia, koridor berusaha. Tapi apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan pada diri kita. Buruk menurut kita, itu akan menjadi baik di mata Allah kalau kita bangun di atas kacamata iman. Inilah Pak, pelajaran besar buat kita. Ternyata iman itu kunci dari segalanya. Kita hilang iman, nggak kenal sama Allah, nggak ada harganya kita Pak. Kalau kita kenal sama Allah, maka semuanya akan menjadi mulia. Ala innal izzata lillahi walil mu'minin. Ketahuilah izzah, kemuliaan, kekuatan, kehebatan semua milik Allah dan orang-orang yang beriman. Bagaimana jalan menuju ke situ? Ya tentu bita'allum, dengan belajar. Kenal Allah, pelajari iman, kenali keimanan, maka itu akan mendapatkan kekuatan pada diri kita semuanya. Cobaan, musibah nggak ada artinya Pak. Seharusnya kita ini jadi penjual durian Pak. Penjual durian itu tidak pernah mengeluh tajamnya duri itu, ya kan? Kalau mereka mengeluh tajamnya duri itu, nggak jualan durian Pak. Yang dia pikirkan apa? Buah yang ada di dalamnya itu Pak. Tukang panjat menara, dia kalau memikirkan manjat menaranya, nggak bakal kerja dia Pak. Tapi yang dipikirkan adalah setelah itu dia dapat apa, sehingga tak terasa itu tajamnya durian yang ada di buahnya. Yang dia pikirkan apa? Manisnya buahnya. Inilah hikmah besar. Istiqamah di atas iman akan melahirkan kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-9 ini menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah yang diimani oleh mereka penduduk kampung itu yang mendapatkan kemuliaan dengan keimanannya itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
Alladzi, kata penghubung ismul mausul kalau dalam bahasa Arab, yang ya, menjelaskan tentang siapa, yaitu Billahil Azizil Hamid, Allah yang mempunyai nama Al-Aziz dan mempunyai nama Al-Hamid, lahu alladzi lahu mulku, dialah yang memiliki al-mulk, kekuasaan, kekuasaan di langit-langit dan kekuasaan di bumi. Jadi zat yang diimani, zat yang ditakuti tadi itu khauf, zat yang hanya kepadanya harapan itu disampaikan, adalah zat yang berkuasa di langit dan di bumi. Apakah orang yang kembali kepada zat ini akan berada dalam kehinaan atau justru mendapatkan kemuliaan? Tentu kemuliaan, karena dia bersandar kepada zat yang berkuasa di alam semesta. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah sebagai penolong buat dirinya. Mereka berserah diri kepada Allah, mereka takut hanya sama Allah, mereka berharap hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Lalu Allah mengatakan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah akan menyaksikan atas apa yang terjadi pada hari itu. Allah akan menyaksikan keimanan orang-orang yang beriman, dan Allah pun menyaksikan kekafiran orang-orang yang kafir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi ini menghasilkan sifat muraqabah. Kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Kebaikan keburukan datang dari Allah. Inilah kekuatan, inilah pertolongan. Adapun orang-orang yang kafir, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Adapun orang-orang yang fatanu, yang menyiksa. Fatanu ini menyiksa, Pak. Adapun mereka yang menyiksa orang-orang beriman, laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, walahum adzabul hariq, di sana mereka lah yang akan dibakar. Lihatlah, azab. Dan inilah iman. Ya, ini iman. Makanya mereka mau berkorban untuk imannya. Untuk dapat apa? Untuk dapat ridha Allah. Sedangkan mereka orang kafir tak tahu ini semuanya, sehingga mereka berbuat semena-mena, yang pada akhirnya Allah akan adab mereka di dalam neraka jahannam. Kapan lihat ayat ujung ini? Tsumma lam yatubu. Berarti sejahat-jahatnya orang, Pak, kalau dia bertaubat kepada Allah, apa? Pasti Allah akan terima. Makanya kita nggak boleh mengeluarkan pernyataan miring atas siapapun. Percuma tuh orang kafir. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira lah, ghafartu dzanbahu wa ahbattu 'amalah. Siapa yang mendahuluiku dengan mengatakan aku tidak akan mengampuni dosa dia, justru saya akan ampuni dosa dia. Orang yang ngomong itu saya hapus amal baiknya. Jadi selama orang itu hidup, kita tidak boleh mengucapkan vonis surga neraka. Tidak boleh mengatakan vonis dia tidak bakal diampuni oleh Allah. Kewajiban kita apa? Doa. Mendoakan apa? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah.
Coba kisah Rasulullah di Taif. Yang marah siapa? Malaikatnya malah yang marah, Pak. Kata Jibril apa? Wahai Muhammad, ini 2 malaikat yang menjaga Akhbasyain, 2 gunung. Suruh dia akan taat sama kamu. Suruh dia untuk nyopot nih gunung lalu ditumpahkan ke kampung Taif itu, kota Taif. Mereka kerjakan. Kata Rasulullah, jangan. Mereka nggak faham. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah mereka ya Allah, karena mereka nggak faham. Lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang beriman dengan dirimu. Sehingga pada tahun ke-8 setelah perang Hunain terjadi, penduduk Taif masuk Islam semua. Jadi subhanallah. Makanya lihat ayat kelanjutannya, innalladzina, oh maaf, ini beda. Lalu ada komentar dari Imam Hasan Al-Basri dari ayat ini, tsumma lam yatubu. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Lihatlah ayat ini. Begitu besar rahmat Allah. Mereka yang berbuat kejahatan sesadis ini pun masih disuruh tobat sama Allah. Jadi Imam Hasan Basri bilang apa? Lihatlah ayat ini. Mereka yang berbuat sesadis ini tetap disuruh tobat sama Allah. Kalau mereka tobat, Allah akan terima. Allah akan terima tobat. Kita kalau udah jengkel sama orang, waduh, dengar namanya doang udah muntah kita. Ya, itulah manusia yang penuh dengan kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran-pelajaran besar yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Ya, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Gak ada yang nanya? Alhamdulillah, jangan nanya. Alhamdulillah, beneran gak ada yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa, Mas? Ya kan, di lain pihak Rasulullah menyarankan sahabat-sahabatnya untuk sabar dari gangguan orang-orang kafir. Karena Rasulullah bilang karena kalian terlalu tergesa-gesa. Tapi di lain pihak akhirnya Rasulullah malah melarang orang-orang kafir itu. Jadi maksudnya pertanyaannya, sampai di batas mana sabar hingga kita bisa memerangi orang kafir? Ya, bagus pertanyaannya, Mas. Sebetulnya inti pertanyaan Anda, Rasulullah menyuruh para sahabatnya bersabar, tapi di sisi lain Rasulullah memerangi para orang-orang kafir itu. Bahasanya Rasulullah memerangi, kan? Apa maksudnya memerangi? Seperti pada hadis, in umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia itu, orang kafir. Para ahli hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan uqatil, memerangi. Rasulullah tidak mengatakan aktul, saya disuruh untuk bunuhin orang, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan memerangi. Apa kata memerangi itu? Maknanya Rasulullah tidak pernah memulai peperangan. Mulai perang, datang bunuhin orang, Rasulullah tidak pernah, para sahabat tidak pernah melakukan itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah. Saya ambil contoh. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau membuat kesepakatan damai antara umat Islam
dengan Yahudi yang memang sudah tinggal di Madinah, memang penduduk Madinah. Dibuatlah kesepakatan damai yang sekarang disebut dengan istilah Piagam Madinah itu dulu, kan? Dibuat perjanjian itu. Tidak boleh saling memerang, tidak boleh saling membunuh. Hidup damai mereka. Sampai terjadi perang Uhud pada tahun ketiga. Setelah terjadi perang Uhud, maka muncullah provokasi dari orang-orang munafik Abdullah bin Ubay. Apa yang provokasinya? Yang provokasinya adalah mereka menyebarkan berita bahwa Muhammad dan teman-temannya kalah dalam pertempuran Uhud. Ya. Rasulullah kalah dalam pertempuran itu. Artinya Muhammad dan teman-temannya itu lemah. Kekuatannya sudah menurun, tidak punya kekuatan. Maka perangi Muhammad, kita kuasai kembali kota Madinah ini. Karena memang ambisinya Abdullah bin Ubay menguasai kota Madinah. Nah, dia provokasi itu Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Maka terjadilah apa itu? Upaya untuk membuat perjanjian itu. Sehingga Yahudilah yang memulai melanggar perjanjian damai. Akhirnya suku Qainuqa yang tinggal di Madinah menyalahi janjinya. Dia mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah SAW. Suku Nadir mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Rasulullah SAW. Begitu pula Yahudi-Yahudi yang lain. Apakah Rasulullah diam atas apa yang terjadi? Sabar mas, sabar. Dikeplak kepalaku, sabar. Begitu? Ini bisa, bukan sabar, saya harus melawan. Kenapa? Mereka mau memberontak. Mereka ini pemberontak itu yang mereka Yahudi ini yang memberontak. Apa Rasulullah tinggal diam? Nggak bisa, Rasulullah usir. Karena Anda yang menyalahi perjanjian, Anda yang merusak perjanjian itu. Diusirlah Yahudi itu oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Sebagian mereka ngumpul di mana? Di satu tempat namanya Khaybar. Begitulah yang terjadi. Perang Badar, Rasulullah nggak ngajak perang. Uhud, Rasulullah nggak ngajak perang, Pak. Mereka yang menyerang. Perang Khandaq, perang Parit, Rasulullah nggak ngajak perang. Mereka yang menyerang. Siapa? Kolaborasi Yahudi, kemudian orang-orang musyrik Makkah bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Kenapa? Dendamnya orang Yahudi karena merasa diusir dari Madinah. Begitulah semua pertempuran yang terjadi di dalam Islam. Rasulullah tak pernah memulai. Peperangan Mu'tah yang paling hebat, yang paling besar, Rasulullah tak memulai terjadinya pertempuran Mu'tah. Kenapa? Utusan Rasulullah ke Romawi dibunuh oleh mereka. Dan begitulah mas seterusnya. Para sahabat, Abu Bakar tak memulai untuk menyerang orang-orang yang murtad. Abu Bakar menyuruh para komandan perang itu apa? Ajak mereka masuk Islam kembali. Dakwahi mereka orang-orang murtad ini untuk masuk Islam kembali. Orang-orang yang nggak mau bayar zakat, nasihati mereka biar bayar zakat. Banyak dari mereka yang kembali ke dalam Islam dan banyak dari mereka yang tetap dalam pendiriannya. Melawan, ya dilawan, dibunuh. Begitulah semua dakwah para sahabat di Persia, di Romawi, di Afrika. Mereka berdakwah, Pak, bukan mau perang. Musuh Islam itu yang berusaha untuk memerangi umat Islam. Jadi Islam tersebar bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak dan dakwah. Fahami itu, jangan sampai kita yang termakan oleh tulisan dan provokasi orang-orang liberalis itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi banyak yang nanya. Saya berharap cuma ada yang nanya. Silakan Pak.
istiqomah gitu. Bagaimana kira-kira caranya supaya kita tetap berada dalam keadaan lindungan Allah gitu. Terima kasih. Ya, bagus Pak pertanyaannya. Bagaimana caranya kita berada dalam lindungan Allah? Saya bertanya balik sederhana aja. Bagaimana caranya agar rumah kita nggak bocor kalau hujan? Bagaimana caranya agar rumah Anda temboknya nggak gampang runtuh kena banjir? Gimana Pak? Bagaimana caranya biar Anda nggak gampang sakit? Jawabannya itu sama dengan jawaban pertanyaan Bapak. Apa jawabannya? Bangun kekuatan iman pada diri saya dan diri kalian. Itu jawabannya. Ya. Jangan menunggu PT Bloro nelor Pak. Tahu PT Bloro Pak? Atau orang PT ayam jantan. Jangan nunggu ayam jantan nelor Pak. Enggak bakal nelor Pak. Bapak nunggu orang. Kita tunggu kekuatan umat Islam. Ya. Anda mau makan tempe, mau kekuatan umat Islam. Bangun pada diri Anda iman dulu. Bertauhid kepada Allah pada diri kita. Belajar yang benar tentang Islam. Kita tanam iman, akidah yang kuat. Maka yang terjadi 1 tambah 1 Pak. Ya, itu jawabannya. Silakan. Ya, bagaimana sekarang diaplikasikan konsep sabar itu? Pak, sabar itu apa sih Mas? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Bingung, muter. Anda kira sabar itu duduk delenggem begitu Mas? Enggak Mas. Sabar itu kekuatan Mas. Sabar itu kuah, kekuatan. Kalau nggak ada sabar, Anda mana mau duduk di sini sampai jam sekian? Ini sabar namanya. Kalau nggak ada sabar, Anda mana mau Mas berangkat dari kantor capek pulang kerja duduk di sini? Pulang Mas duduk di sana. Kalau nggak duduk di warung kopi di situ enak ketawa-ketawa lagi santai. Kenapa Anda nggak mau duduk di kafe, di warung-warung kopi, malah milih duduk di sini? Itu namanya sabar, Mas. Sabar itu kekuatan kita untuk melakukan ketaatan. Sabar itu kekuatan kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Sabar itu tetap tegar walaupun kita terkena musibah dengan berbagai macam musibah. Sabar kekuatan. Jangan Anda anggap sabar kayak kerupuk kampung sudah 2 hari begitu, Mas. Bukan. Itu bukan sabar namanya Mas. Ya, itu kerupuk kampung Mas, imannya namanya. Jadi sabar itu iman, kekuatan. Tanpa sabar hilang iman kita Mas. Itu yang harus kita pahami. Ya. Ada lagi? Ya, terakhir ini. Silakan Pak. Tentang bicara tentang kesabaran tadi Ustaz. Kalau kita di sisi pihak si A sama si B, Ya. di pihak kita tuh mungkin pada dasarnya apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan tulus dan ikhlas berulang-ulang kali. Contohnya pada kedukaan duka kita yang berulang-ulang kali yang terjadi di pihak A, taruhlah kita. Ternyatanya di pihak B yang telah kita berbuat baik sedemikian rupa, sudah kita contohkan berapa 5 atau lebih yang tidak terhitung dengan jari lagi. Ternyatanya itu tetap dibalas seperti bahasanya susu dibalas dengan air tuba. Di sini dalam dimensinya kesabaran ini untuk membentengin diri kita ini, bagaimana sikap kita yang sedangkan kalau kita putus silaturahmi tentu Allah benci dalam silaturahmi ini.
dibalas artinya. Tapi tetap ya, bagaimana sikap kita untuk memberikan kokohan kesabaran kita, Ustaz? Karena ini berulang-ulang kali terjadi, tapi tetap aja yang namanya air susu dibalas pakai itu adu baba, Ustaz. Minta tolong diberi pemahaman bagaimana menyikapi kesabaran kita tingkat orang awam seperti kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Bapak sih sederhana. Apakah sabar itu ada batasannya? Gitu kan. Sabar enggak ada batasnya, Pak. Ada batasnya, Pak. Sampai kapan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu sudah berhenti sabar kita itu, Pak. Habis, Pak ya. Selama kita masih hidup, enggak ada sabar. Sabar enggak ada batasannya. Kita akan terus. Kalau sabar kita habis, berarti iman kita luntur, Pak. Berarti belum sabar. Sabar kita butuh sabar lagi, Pak. Ya, walaupun namanya Pak sabar. Jadi sabar itu biarkan anjing menggonggong, Pak. Kenapa? Karena memang anjing, dia tetap akan menggonggong, Pak. Ya kan? Kalau Bapak mikirin anjing menggonggong, ya kita jadi anjing juga akhirnya, Pak. Ya kan? Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innali qarabah, asiluhum wa yaqta'uni, wa ahsinu ilaihim wa yusi'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, keluarga. Saya sambung silaturahmi kepada mereka, tapi mereka mutus hubungan saya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka jahat banget sama saya. Rasulullah menjawab, "La in kunta kama qult." Kalau kamu seperti yang kamu bicarakan, faka'annama tusiffuhumul mal. Sepertinya kamu itu melempar pasir panas ke muka dia. Kalau kamu masih melakukan perbuatanmu itu, maka Allah akan terus jaga kamu. Lihat, tidak ada batasnya. Terus lakukan walaupun orang itu jahat sama Anda. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Balas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Dia yang jadi musuh kamu, besok jadi teman akrab. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang berakal itu adalah orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Susah banget. Loh kalau nggak banget mana gede pahalanya, Pak. Ini pahalanya gede kok. Ya kan? Lihat dulu mereka yang berbuat jahat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa balasan beliau? Mereka nggak balas apa-apa. Beliau nggak balas apa-apa. Abu Sufyan, beliau nggak balas apa-apa. Ketika Umar bin Khattab melihat Abu Sufyan di tendanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bunuh dia." "Jangan wahai Umar." Ubadah bin Samit melihat, "Ya Rasul, hari ini hari nyincang-nyincang dagingnya orang ini hari ini." Kata Rasulullah, "Tidak, hari ini hari kemuliaan. Kita mau masuk kota Makkah dengan penuh kemuliaan. Wahai Sa'ad bin Ubadah, hari ini kamu jangan jadi komandan perang. Saya ganti kamu." Ini berat memang, orang jahat sama kita disuruh baik. Makanya Nabi bilang apa? "Fa khairuhuma man yabda'u bisalam." Kalau ada orang berantem dua orang, Pak, yang paling baik dari keduanya siapa? Yang pertama kali memulai ucapan salam, berarti dia berhasil, Pak, sukses. Ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.